Selamat malam Jumat dan selamat datang di Ausram. Kenalin, nama gue Mala. Kali ini gue akan membacakan sebuah thread berjudul Pendakian Penuh Tumbal dari @restu_wira_atmaja. Halo, perkenalkan, namaku Tono. Kalian bebas mau manggil aku Tono, Ton, ataupun No. Kali ini aku ingin membagikan sebuah kisah mengerikan yang tidak pernah aku lupain selama hidup. Sewaktu melakukan sebuah pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Aku sengaja gak menyebutkan nama gunungnya karena takut akan menimbulkan kisruh dan berpengaruh tidak baik bagi orang-orang yang suka naik gunung. Suatu hari aku diajak oleh salah satu temanku bernama Mamat. Kebetulan sekeluarga Mamat suka banget naik gunung. Enggak bapaknya, anak sulungnya, juga adiknya Mamat, serta circle dari bapaknya. Semuanya suka naik gunung. Setelah waktu dan yang lainnya sudah ditentukan, aku pun segera menyiapkan diri sebelum tiba waktunya untuk memulai pendakian. Informasi saja, kami berangkat dengan anggota kurang lebih 7 orang. Di antaranya aku, Mamat, adiknya Mamat, bapaknya Mamat, dan 3 dari temannya bapaknya Mamat. Karena aku ngekos di tempat bapaknya Mamat, jadi aku sendiri kenal dengan Mamat dan bapaknya. Namun perkenalan kita ini tidak terlalu erat karena hanya sebatas perkenalan karena aku ngekos di tempatnya. Singkat cerita, saat hari tiba, kami memulai melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur. Dan yang lebih parahnya, perjalanan kali ini benar-benar bikin aku kehilangan mood karena perjalanan ini memang bad trip abis. Belum lagi hujan deras mengguyur kami saat kami berangkat. Dan yang paling parah, kita sempat nyasar ke daerah antah berantah, bahkan sampai kejebak lumpur pas tengah malam. Setelah melewati perjalanan yang benar-benar menguras tenaga, kami pun beristirahat di sebuah danau. Tapi disinilah kejadian yang mengerikan itu terjadi. Aku melihat dengan jelas adik dari Mamat ini diseret ke arah danau secara beramai-ramai. Aku yang melihat itu hanya diam sembari menatap wajah mereka yang kesetanan. Tak lama kemudian adiknya Mamat ini digebukin hingga tak bisa bergerak sama sekali. Aku hanya diam dengan tubuh yang sudah gemetar dan tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati aku hanya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Karena ada sesuatu yang ganjal, akhirnya aku pun langsung lari karena mereka semua menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Pikir mereka korban selanjutnya adalah aku. Aku sengaja meninggalkan semua barang-barang yang ada dan terus berlari menjauh dari mereka hingga memasuki hutan. Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi saat aku bangun, aku sudah berada di sebuah gubuk yang entah siapa yang membuatnya. Dengan posisi gubuk itu sendiri berada di tengah hutan yang masih sangat liar. Aku pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Keadaannya sudah gelap. Akan tetapi saat aku berada tepat di bawahnya, tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh tepat di keningku. Apa ini? Saat aku kembali melihat ke atas, ternyata ada yang digantung di pohon. Dan yang digantung adalah orang-orang yang sudah mati. Aku langsung berteriak ketakutan. Aku langsung melarikan diri dari tempat itu agar bisa keluar dari tempat yang menurutku bukanlah rute pendakian yang biasa aku ketahui lewat cerita orang-orang. Ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan. Saat aku mencoba untuk mencari jalan keluar, entah mengapa aku hanya memutari tempat itu saja,
berkali-kali. Aku ingat perkataan temanku yang pernah mendaki di sebuah gunung, jika tidak bisa keluar dari sebuah hutan atau tempat dan seperti hanya memutari tempat yang sama, maka aku terkena oyot mimang. Aku mencoba menenangkan diri dengan cara apapun, hingga akhirnya Tuhan menjawab semua doa-doaku. Aku menemukan kerlap-kerlip cahaya dari kejauhan. Aku segera berlari menuju ke arah cahaya tersebut. Dan ketika aku tiba, ternyata aku melihat ada beberapa orang yang memang mereka semua sedang mencariku karena diketahui menghilang setelah beberapa hari. Akhirnya aku dibawa ke sebuah tempat yang memang tempat tersebut sudah ada Bapak Mamat dan yang lainnya. Saat pertama kali aku melihat mereka, aku langsung ketakutan. Aku kira aku akan menjadi incaran mereka sewaktu bapaknya Mamat dan yang lainnya memperhatikanku. Namun aku sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku hanya melihat dengan pandanganku saat itu juga. Mereka semua seperti dalam keadaan seperti orang linglung dan kehilangan kesadaran. Akan tetapi aku rasa ada yang kurang di sini. Pasalnya aku beberapa kali mengecek orang-orang yang melakukan pendakian bersamaku. Dan benar saja, Mamat masih belum ditemukan bersama dengan adiknya. Aku pun menanyakan hal ini kepada warga desa. Namun mereka semua tidak bisa menjawab pertanyaanku. Mereka hanya mengatakan jika pendakian yang aku lakukan bersama Mamat dan yang lainnya ini melewati jalur ilegal. Dan parahnya saat kita berada di danau tersebut, itu adalah danau keramat yang belum terjamah oleh manusia. Aku sendiri masih bertanya-tanya di mana keberadaan Mamat dan yang lainnya. Hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah berita yang menyesakkan dada. Ternyata adik dari Mamat dan juga Mamat sendiri, mereka berdua dijadikan tumbal oleh bapaknya Mamat dan juga teman-temannya. Sungguh mengerikan.